sistem evaluasi jenjang akademik sarjana muda ya pada tahun 80-an sampai 84. Jadi mereka yang memiliki ijazah sarjana penuh atau sarjana lengkap S1 maka otomatis memiliki ijazah sarjana muda. Oleh karena itu kedatangan saya di UGM kemarin meminta klarifikasi apakah informasi tersebut benar. Kalau benar, ya, apakah UGM pernah mengeluarkan ijazah sarjana muda untuk saudara Joko Widodo? Guna mengkonfirmasi temuan Roy Suryo CS yang diberikan oleh KPU terkait salinan ijazah Jokowi berlegalisir Universitas Gadjah Mada, pihak UGM tidak berkenan memberikan tanggapan. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu atau bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Saudara, saya sudah bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, terima kasih untuk waktunya, Pak. Masih. Pak Arianto, kita tahu bahwa polemik ijazah palsu Jokowi, Pak, ini kembali mengemuka. Di satu sisi, Roy Suryo meminta Barreskrim Mabes Polri untuk kemudian membuka penyelidikan, tetapi di sisi lain, pihak dari relawan Jokowi meminta kepada polisi untuk segera menetapkan status hukum, bahkan mentersangkakan Roy Suryo, Rizmon Syah-Nipar, dan juga Tifauzi Atiasuma. Apa yang seharusnya dilakukan polisi, Pak, di tengah polemik ini? Ya, itu menurut saya ini kan kelambatan daripada Polda Metro untuk mengurus kasus Roy Suryo itu ya. Dulu kan dia sudah mengatakan naik penyelidikan sudah 3 bulan yang lalu, kalau nggak salah gitu. Mestinya secara teoritis harusnya kalau hitungan saya sih penyelidikan dulu 1 bulan, penyidikannya tambah 1 bulan gitu kan, mestinya sudah naik sekarang pada penyidikan, bahkan sudah pada penahanan kalau hitungan saya gitu. Hitungan timeline sudah masuk ke dalam ranah penahanan? Mestinya sudah penahanan. Artinya dari informasi yang kemudian Pak Arianto dapatkan, apakah bisa dikatakan bahwa dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini akan ditersangkakan? Kalau saya, hitungan saya mestinya ditersangkakan, sudah. Mestinya ditersangkakan? Mestinya sudah, hitungannya, karena dulu saya lihat bukti-buktinya sudah cukup banyak kan, sudah lengkap kan, banyak sekali itu. Saksinya aja dulu ada berapa, 32 atau berapa saksi ahli loh. Bukti-buktinya ada berapa itu, ada 500 atau berapa katanya gitu kan, itu sudah cukup banyak kan gitu kan. Ya, tapi kalau bagi saya mereka mengajukan hak kayak gitu tuh, hak dialah sebagai warga negara biasa. Tetapi kemudian hal ini yang menimbulkan pertanyaan publik kan, sebetulnya yang benar yang mana, yang salah yang mana kan, itu menurut saya tuh akibat kelambatan daripada Polda Metro itu akibatnya menimbulkan kebimbangan daripada publik. Mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi, Pak, yang kemudian diklaim oleh Roy Suryo CS didapat dari KPU dan disebut dapat menjadi novum baru untuk kemudian membuka kembali penyelidikan di Barreskrim Mabes Polri. Tapi nanti ini sejarahnya nanti akan dilihat oleh penyidik apakah ini termasuk di dalam dikategorikan sebagai alat bukti untuk membuktikan keaslian daripada ijazahnya Jokowi. Kalau ini penyidik menyatakan wah ini memang perlu ini jadikan pembanding untuk menyatakan bahwa itu hasil apa tidak, ya mungkin dia akan melanjutkan penyelidikan. Tapi ke estimate saya ini kan akhirnya kembali ke fotokopi yang didapat di mana dari KPU ya katanya gitu. Dia mengatakan bahwa ijazah asli Pak Joko itu asli apa tidak berdasarkan dari penelitian dia. Padahal penelitian dia kan semua kan bahan-bahannya yang dipakai sama kopian semua. Di dalam dari teori penelitian pun ya tuh kalau fakta-fakta data-data yang menjadi pembanding itu tidak valid, itu penelitian itu nggak bisa diakui. Apakah kemudian artinya, Pak, ketika didasari pada pernyataan dari Pak Arianto, yang seharusnya diteliti oleh Roy Suryo CS adalah ijazah asli dari Pak Jokowi, bukan yang fotokopi seperti itu? Kalau mau dikatakan itu sebagai novum, kalau itu hitungan saya sebagai penyidik ya, misalkan dia dapat yang dulu memang itu ijazah aslinya Pak Jokowi yang dipegang, yang dituduh palsu itu, kan sampai sekarang kan tidak muncul-muncul kan itu kan? Paling tidak mestinya Roy itu mendapatkan ijazah yang dia tuduhkan itu palsu dan kemudian dia dapat ini dibandingkan gitu kan.
Mestinya kan kayak gitu dibandingkan dengan ijazah yang lain dari Gama kan gitu. Artinya menurut Pak Arianto juga salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat Roy Suryo CS dari KPU ini tidak bisa menjadi novum ataupun bukti baru. Kalau saya sebagai penyidik ya, itu ukurannya itu menurut si Roy dianggap sebagai bukti baru ya. Tetapi kalau nanti diperiksa Kabaris, pasti dia akan menilai bahwa ini bukan novum, bukan alat bukti yang bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Tapi pasti itu akan dijadikan bahan oleh Baris Krim. Dilihat, oh ternyata kalau ini nggak bisa untuk membandingkan, untuk mendukung bahwa itu asli apa tidak, ya pasti ini bukan novum baru, berarti tetap aja penyelidikan itu nggak akan diteruskan. Tapi prinsipnya tetap harus diterima oleh polisi. Diterima tetap untuk dicarikan apakah ini alat bukti apa tidak, itu aja kuncinya. Apa kemudian perlu mungkin dilakukan gelar perkara khusus kedua? Ya kalau polisi mau bisa saja. Bisa. Bisa saja? Bisa saja. Meskipun gelar perkara khusus yang pertama belum disampaikan secara terbuka hasilnya kepada publik. Tidak ada masalah, karena dia juga tidak salah kalau nggak menyampaikan hasilnya kepada publik ya. Artinya tidak masalah ketika hasil dari gelar perkara khusus tidak disampaikan kepada publik? Tidak ada kewajiban, Baris Krim tidak melanggar hukum itu, dia tidak mengumumkan hasil gelar perkara itu. Apakah kemudian Polda Metro Jaya juga perlu memeriksa salinan ini yang disebut novum baru oleh Roy Suryo? Nggak perlu. Karena Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu pasti asli. Kalau Polda Metro itu menganggap bahwa ini ijazahnya itu memang palsu, dia nggak akan bisa melanjutkan Pak itu penyidikan untuk mereka sih itu. Oke. Dan tidak akan ditingkatkan ke tahap penyidikan? Ke tahap penyidikan. Oke. Mudah-mudahan Polri ya cepat aja ini memberikan kejelasan pada publik. Sebetulnya kasus ini yang sebetulnya itu yang benar kelompoknya pendukungnya Pak Jokowi atau kelompoknya si Roy itu kan gitu. Ya itu mempercepat yang di Metro, segera langsung tentukan apa di SP3 atau teruskan gitu, jelas harusnya. Tentu kita menunggu Pak proses hukum yang saat ini tengah didalami oleh polisi khususnya di Polda Metro Jaya. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Rustadi atas waktunya Pak. Terima kasih Pak, terima kasih.